Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Triani Yuliana, Kepala Sekolah SMP IT Tunas Mulia, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu guru yang hebat, anak-anak kita di sekolah tentu saja memiliki berbagai macam karakter dan keunikan yang berbeda-beda. Ada yang suka olahraga, ada yang suka menggambar, bernyanyi, menulis, dan lain sebagainya. Kita sebagai guru selama ini cenderung memberikan pendampingan yang sama kepada seluruh siswa. Akibatnya, anak-anak yang tidak suka menggambar, anak-anak yang tidak suka bernyanyi, tanpa sadar mereka yang tidak berbakat di kedua bidang tersebut akan menjadi stres. Kita sebagai guru juga stres karena ternyata apa yang kita dampingi, apa yang kita berikan kepada mereka semua ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu guru yang hebat, dalam kurikulum Merdeka saat ini ada beberapa perubahan dalam prinsip pembelajaran. Antara lain, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Contoh pelaksanaan prinsip pembelajaran. Yang pertama, pada awal tahun ajaran, pendidik berusaha mencari tahu kesiapan belajar peserta didik dan pencapaian sebelumnya. Misalnya, melalui dialog dengan peserta didik, sesi diskusi kelompok kecil, tanya jawab, pengisian survei atau angket, dan atau metode lain yang sesuai. Yang kedua, pendidik merancang atau memilih alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik atau pada tahap awal. Pendidik dapat menggunakan atau mengadaptasi contoh tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Yang ketiga, pendidik merancang pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang ada di kelas saya ketahui bahwa yang namanya berdiferensiasi kan ada 3 macam, baik itu diferensiasi dari kontennya, dari proses maupun dari produk. Nah, untuk di pembelajaran saya, di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN ya, ini untuk saya ambil di materi kelas 7 contohnya. Saya ambil di kelas 7 itu saya ingin pada pertemuan itu saya ingin mengajak anak-anak saya untuk mempelajari terkait dengan perumusan Piagam Jakarta oleh Panitia 9. Jadi di awal pertemuan saya mengajak anak-anak saya di dalam kelas melakukan asesmen awal terlebih dahulu terkait dengan kesiapan belajar anak saya, terkait dengan pengetahuan dari mereka yang sudah dia bawa dari materi di tingkat sebelumnya dan lain sebagainya. Kemudian dari situ, saya mengelompokkan baik dari gaya belajarnya. Kan anak ada yang suka dengan mendengarkan, ada yang suka dengan gambar atau visual, dan juga ada yang suka dengan kinestetik atau dengan gerakan seperti itu. Jadi dari situ saya mengelompokkan mereka yang suka, tapi tujuannya sama. Ini contoh berdiferensiasi dalam hal prosesnya. Tujuannya sama, anak-anak saya biar paham terkait dengan perumusan Piagam Jakarta. Jadi anak-anak yang tipenya kinestetik kami kelompokkan menjadi satu. Mereka kita ajak untuk bermain peran suasana sidang Panitia 9 dalam merumuskan Piagam Jakarta. Kemudian untuk anak-anak yang gaya belajarnya itu adalah visual, dia lebih suka dengan melihat, kami ajak jadi satu untuk membuat semacam komik. Yang namanya komik itu nanti berisi dari ada penokohan Panitia 9, kemudian sampai nanti ujungnya perumusan Piagam Jakarta. Kemudian untuk yang suka dengan mendengar atau juga dengan menulis, mereka kita ajak untuk membuat semacam makalah atau artikel singkat lah terkait dengan Piagam Jakarta itu. Jadi itu menurut saya pembelajaran diferensiasi, baik itu secara diferensiasinya secara proses ya. Kemudian kalau secara produknya nanti tetap bermacam-macam juga, ada yang berupa drama, ada yang berupa nanti komik, dan juga ada yang berupa nanti makalah atau artikel seperti itu. Jadi itu pembelajaran yang pengalaman belajar berdiferensiasi yang ada di kelas saya untuk materi di kelas 7 terkait dengan pembelajaran tentang perumusan Piagam Jakarta. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan pada kelas saya yaitu bagaimana kita memahami anak-anak terlebih dahulu dengan melakukan tes formatif agar kita, atau asesmen formatif agar kita mengetahui kemampuan awal siswa bagaimana. Setelah itu kita memilih siswa yang dikelompokkan dalam hal ini siswa yang memiliki kemampuan cukup rendah, kemudian siswa yang memiliki kemampuan sedang, dan siswa yang memiliki kemampuan rata-rata di atas kemampuan teman-teman yang lainnya. Kemudian setelah itu kita menggali lagi
Ada anak yang suka pada teks puisi, ada anak yang suka teks pantun, ada anak yang suka dengan narasi atau cerita, kemudian juga anak yang memiliki kemampuan bahasa untuk karya-karya ilmiah. Nah, setelah itu kita fasilitasi anak dengan kemampuan itu masing-masing sehingga mereka bisa mengembangkan bakatnya masing-masing, baik itu yang menyukai teks puisi, teks cerpen, ataupun kebahasaan dalam ranah yang lebih ilmiah. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya pada awal pembelajaran mengajak siswa-siswi untuk ngobrol terlebih dahulu terkait dengan materi yang akan kita bahas pada hari itu. Kemudian saya akan tanya jawab dengan anak-anak terkait dengan materi untuk pengetahuan awal. Nanti di situ akan terlihat anak-anak yang sudah paham akan materi, baru paham sedikit materi, bahkan ada yang sama sekali belum mengetahui materi. Nah, jadi nanti saat proses pembelajaran bisa saya pisahkan siswa-siswi di antara yang paham, sedikit paham, dan sama sekali belum paham. Pada pembelajaran saya, untuk pertama kalinya saya memberikan penjelasan kepada siswa materi apa saja yang akan saya bahas. Kemudian setelah itu, kalau misalkan itu materi yang sudah diberikan sebelumnya waktu mereka SD seperti itu, sehingga untuk mengingat kembali saya berikan soal, yang soal itu mereka kerjakan. Kemudian dari situ saya lihat apakah dari soal yang dikerjakan itu adalah dari langkah-langkah penyelesaiannya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian dari situ setelah saya mendapatkan hasil dari siswa mengerjakan apa yang sudah saya berikan soal seperti itu, saya melihat dari beberapa siswa itu adalah siswa yang tergolong dari high, kemudian tengah-tengah ataupun low seperti itu. Kemudian setelah itu saya bagi menjadi 3 seperti itu. Nah, pada saat setelah pembagian itu, kemudian saya berikan LKPD. LKPD itu tujuannya untuk pemahaman konsep. Saya berikan seperti itu dulu. Kemudian saya bagi kelompok. Kelompoknya itu bebas, terdiri dari beberapa orang yang memang itu tercampur. Ada yang high, kemudian ada yang low, ada yang sedang seperti itu. Kemudian dari LKPD itu siswa mengerjakan soal secara berkelompok. Kemudian ada tentor sebaya juga. Dari situ nanti akan ada hasil. Nah, dari hasil mengerjakan secara LKPD tersebut, itu nanti kita lihat kondisinya seperti apa. Nah, dari LKPD tersebut, kalau siswa masih ada kurang paham, saya berikan secara individu. Nah, dari individu itu saya melihat dari individu itu untuk mengerjakan bagaimana siswa itu paham atau belum dari materi yang saya berikan dengan LKPD tersebut. Nah, itu sebagai contohnya adalah post test seperti itu. Dari situ saya melihat, saya berikan sekitar 2 soal saja dari materi yang saya berikan pada LKPD tersebut. Nah, kemudian dari soal tersebut siswa mengerjakan. Dari hasilnya itu kita bisa melihat apakah siswa itu paham atau belum dari konsep yang saya berikan. Nah, setelah itu nanti saya berikan untuk pembelajaran berikutnya saya berikan materi, kemudian soal. Nah, dari soal itu sama materi yang diberikan. Kalau yang kemarin untuk menemukan konsep, kalau ini secara materi keseluruhan. Kemudian saya berikan soal. Nah, dari soal itu nanti kita bagi siswa itu berdasarkan high, kemudian low, dan yang sedang seperti itu. Nah, dari situ kita berikan hasilnya. Kalau memang ada yang low, kita berikan pendampingan secara lebih. Kemudian untuk yang high itu kita berikan pengayaan seperti itu. Tahap akhir dari pelaksanaan pembelajaran diferensiasi adalah adanya evaluasi dan refleksi yang dilakukan bersama-sama dengan pengawas pembina. Masukan dan arahan yang diberikan akan ditindaklanjuti oleh guru demi perbaikan fasilitasi kebutuhan belajar siswa. Perbaikan dilakukan terus-menerus hingga didapatkan hasil yang terbaik. Demikian, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.